Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negosiasi, mediasi, dan dialog dalam manajemen konflik. Sebelum memasuki pembahasan tentang negosiasi, marilah kita kenal dulu apa itu konflik. Menurut Ruth Hans, konflik merupakan ketidaksesuaian nilai ataupun tujuan antara anggota organisasi. Begitupun menurut Robbins, menyatakan konflik sebagai proses yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif yang akan segera mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan cara yang dilakukan oleh pimpinan ataupun manajer dalam menstimulasi konflik, mengurangi konflik, dan menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk meningkatkan performasi kerja individu ataupun produktivitas organisasi. Negosiasi merupakan sebuah proses kontak sosial antara dua orang atau lebih yang memiliki maksud dan keinginan yang berbeda, sehingga mendapatkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak atau win-win solution. Sedangkan menurut Hartman menyatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua belah pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Tujuan dari diadakannya negosiasi adalah untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut dilihat dari kedua belah pihak dan akhirnya menimbang solusi terbaik bagi keduanya. Berikut prinsip-prinsip dari negosiasi. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Berikutnya tentang mediasi. Menurut John Wehen, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda dan sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediare, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan bahwa pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Yang melakukan mediasi disebut dengan mediator. Adapun perilaku yang harus dilakukan atau dipunyai oleh mediator adalah yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, menghormati para pihak. Yang keempat, menghindari penggunaan ancaman. Yang kelima, menghindari benturan kepentingan. Yang keenam, honorarium. Selanjutnya yaitu dialog. Dialog menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialogus. Dia yang berarti melalui, dan logos yaitu berarti makna atau kata. Dengan demikian, dialog adalah makna yang mengalir kepada kita. J memberikan penggambaran bahwa paling tidak ada 4 jenis dialog yang ada dan sering dipraktekkan dalam meretas jalan perdamaian di wilayah konflik. Yang pertama yaitu positional dialog. Yang kedua yaitu human dialog. Yang ketiga yaitu aktivis dialog. Dan yang keempat yaitu solving dialog. Sekian teman-teman sekalian penjelasan tentang negosiasi, mediasi, dan dialog dalam manajemen konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.